Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma salli ala Muhammad. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim fi surat al-Baqarah fi ayat 45. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Sadaqallahul azim. Illa fi afatina bi kulli madarra sabqa tahiruka inna syarrad dawabi 'indallah sumul bukmul ladzi la ya'qilun. Wa ya ibadallah ittaqullah wa'buduhu mukhlishina lahuddin la'allakum tuflihun. Ila fi afatina bi kulli madrasah qataruka inna syarrad dawabi 'indallah sumul bukmul ladzi la ya'qilun. Orang-orang tua kami, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jemaah sidang salat Jumat, jemaah Masjid Nurul Yakin, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, Republik Indonesia, negara yang kita cinta. Semoga kita selalu dilindungi dalam kasih sayang dan rahmat-Nya. Amin ya rabbal alamin. Saya minta yang tidur bersandar nanti jangan lupa perbarui wudunya. Karena di saat tidur bersandar, itu lubang duburnya terbuka. Dan ketika tertidur pasti juga mulutnya terbuka. Maka tanpa disadari angin keluar, batallah wudunya. Namun bila yang tertidur bersila tiada bersandar, aman wudunya, tidak membatalkan wudunya. Jadi yang bersandar, yang sekira tadi sudah tertidur, silakan perbarui wudu. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kesempatan di mana Allah karuniakan kepada hambanya untuk menanggulangi kendali diri di hari pertama terang bulan ini untuk berpuasa, karena suasana bulan dengan terangnya akan menggelorakan darah di dalam tubuh kita, tentunya emosi susah untuk mengendalikannya. Maka disitulah disebut dengan puasa bid atau puasa abyan 13, 14, 15. Hari ini adalah tanggal 13 Rajab 1447 Hijriah. Barang siapa yang berpuasa dengannya tanpa ada satu hari pun terlepas, maka dia bagikan berpuasa Senin Kemis selama sebulan. Alhamdulillah kali ini juga
Kita berada di Jumat pertama di tahun 2026 bulan Januari, tepatnya tanggal 2. Sungguh fokus kita saat ini, karena tahun ini juga tahun yang kita isi, yang kita fokuskan, kita kembali membawa tahun Hijriah dan Miladiah ini adalah kembali kepada Allah yang Maha Suci. Maka kembali kaji kepada kaidah yang sangat dinanti-nanti, pemahamannya kembali diulang dalam diri, bahwa kita menyadari kita diciptakan di muka bumi ini tiada lain tiada bukan adalah menyembah Allah. Kebaikan yang kita lakukan semua itu hakikatnya untuk menyembah Allah. Jangan terbalik, menyembah Allah itu hakikatnya untuk kebaikan. Itu terbalik itu. Menyembah Allah itulah yang menjadi hakikat kesadaran kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali menyembah Allah. Maka dengan penempatan kaedah penyembahan diri kita kepada Allah semata, maka itu akan memperbaiki kebaikan yang kita lakukan bersama menuju cita-cita yang sejati, yaitu kebenaran yang nyata. Dialah mengakui Allah sebagai Tuhan kita, dan kepadanya lah kita menyembah juga, mohon pertolongan. Rajab ini bulannya Allah. Tanpa terasa sudah 13 hari kita melewatinya. Ada yang sudah 50 tahun, ada yang di atas 50 tahun, bahkan tak terasa sudah masuki 80, ada yang juga 90 tahun. Ada mungkin di bawah itu yang masih belasan tahun. Tapi tentunya kita yang di atas 40-50 tahun ini menjumpai jati diri bahwa kita diciptakan di muka bumi ini hanyalah menyembah Allah, Tuhan yang Maha Suci. Apalagi kita tahu di mana letak kaji bahwa mutu qabla anta mutu, kata Ali bin Abi Thalib, matilah kamu sebelum kamu mati. Tak tahu apakah khotib telah turun dari mimbar ini akan mati, ataukah kita akan keluar dari Masjid Nurul Yakin ini juga akan mati. Pertanyaannya kita, apakah kita sholat di masjid ini betul-betul karena Allah yang Maha Suci, hanya atau karena kita dikatakan orang yang taat beribadah selama ini? Ini yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai. Keterpujian yang menempatkan dirinya sebagai pecinta sejati Allah yang dicintai. Sehingga begitu besar dan dahsyat Allah bagikan kepada dirinya keterpujian yang luar biasa. Dan itu tersebut kita setiap kita sholat, di terutama rakaat kedua, keempat, bahkan di rakaat ketiga di saat sholat maghribnya. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Selamat atas engkau wahai penghimpun para nabi. Dari mana semua itu? Dari penghormatan Allah yang dibagikan kepada Nabi Muhammad SAW yang dicintai. Seorang nabi yang selalu menginginkan cintanya Allah, hingga ia mengucapkan ketika sudah memasuki tahiyat awal maupun tahiyat akhir, di saat itu mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Penghormatan, keberkahan, segala kebaikan, jalinan hubungan
Yang semua apa dilakukan dengan sholat atau dengan silaturahmi yang kita kerjakan itu semua lillah. Maka Allah tegur kita dengan banjir yang saat ini sudah merata. Bahkan sekarang sudah mulai mengejar di Jawa Barat, Cirebon dan lain sebagainya. Yang selama ini kita katakan dengan kebaikan-kebaikan, tapi kebaikan mereka hanya sesaat 5 tahun sekali saja. Setelah itu penganiayaan yang dilakukan untuk kita, dan semua itu kita lepaskan setelah kita melakukan sholat berjemaah seperti ini. Berapa masjid yang sudah dibangun, berapa banyak jemaah yang berisi, tapi hati tak berjemaah untuk menuju kepada tauhid yang tinggi, yaitu Allah yang dituhankan oleh kita semua selama ini. Ini bulan Rajab, 14 hari lagi kita sibuk dengan memperingati Isra wal Mi'raj. Maka apa kata Allah? Mohon pertolonganlah dengan Allah melalui 2 hal. Bisabri wassalat, dengan sabar dan sholat. Sabar dalam apa? Kata Ibnu Abi Hatim di dalam tafsir Ibnu Katsir, ada 2 sabar yang dikedepankan. Yang pertama adalah sabar dalam musibah, itu yang memang kita kembalikan. Dan musibah itu sejatinya 2. Dikala bahagia atau bersyukur, tidak sombong. Kalau dia sudah mulakan pada Allah, ketika kebahagiaan yang ada pada dirinya membuat dia tidak sombong. Tetap harta dan pangkat, jabatan yang dia punya, ia tetap katakan La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Jadi masjid banyak yang dibangun, sampai tidak memperhatikan dekatnya letak lokasi yang dikembalikan. Kembali kepada kaji, apakah itu menuhankan Allah atau menuhankan diri. Musibah yang kedua, dikala derita atau bersyukur, tidak putus asa ketika dia salah pulangkan kepada Allah. Maka dia tidak pernah menderita dan putus asa dengan ketiadaannya. Bahkan dia menikmati saat itu bersama dengan Tuhannya berdua. Maka dalam kajian tasawuf itu ada ramai dalam kesunyian, sunyi dalam keramaian. Saat hanya dia sendirian di rumah, dia ramai bersama Allah. Dan di saat dia ramai dengan orang-orang sekelilingnya, yang semua berbangga-bangga dengan hartanya, berbangga-bangga dengan tahta dan jabatannya, ia hanya bersunyian dengan Allah berdua saja. Inilah kajian yang dikembalikan, harus kita pahami bersama sebelum datangnya bulan Ramadan tiba. Kita berharap Allah berkati Rajab ini, Allah berkati Sya'ban nanti, dan Allah sampaikan kita bulan Ramadan insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Maka musibah inilah dia pertama, sabar musibah. Yang kedua, sabar di dalam hal yang haram. Maka semua penyebabnya itu adalah penuhanan Tuhan yang lain selain Allah. Maka dalam rukun Islam ditempatkan kita pertama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Jangan tuhankan harta dan tahta itu, Allah yang dituhankan. Dan Nabi Muhammad itu utusan Allah. Jangan jadikan utusan siapapun, termasuk Ustaz Sapriandi. Rasulullah yang jadi utusan. Maka ketika itu persenjataan yang dapat menempatkan keyakinan kita kepada Allah, meneladani Rasulullah, sholat yang kedua. Ini yang mau kita bahas. Sholat inilah yang dapat membuat kesabaran kita teratasi, baik dalam menghadapi musibah
maupun menghadapi hal yang haram. Kenapa tadi hal yang haram, Pak? Karena dia tadi ingin mendapatkan harta cepat, yang haram disikat. Karena yang mendapatkan pangkat jabatan yang hebat, yang haram pun diembat. Nggak sabar dia dengan yang haram itu. Maka sholat itulah yang menghubungkan dia dengan Allah. Maka hakikat dari sholat itu yang diterangkan oleh Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 45, "Watlu ma uhiya ilaika minal kitab." Telah kami bagikan, ku serahkan, ku bacalah bagimu ya Muhammad dari kitab yang kupirmankan padamu. Wa aqimis shalah, tegakkanlah sholat. Udah dibaca semua keadaan tadi, kerjakan sholat biar tidak lari bacaan tuh. Udah dibaca harta dan tahta itu, tahu kita, hubungkan kita dengan Allah biar kita kelola harta dan tahta itu di jalan Allah. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Wala dzikrullahi akbar. Mantapkan pengingat Allah itu dengan sebesar-besarnya. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maka Rasulullah SAW menyampaikan, man lam tanhau sholatahu anil fahsya'i wal munkar laisa lahu minallahi illa bu'da. Siapa yang mengerjakan sholat tapi tak diterapkannya perbuatan mencegah perbuatan keji dan mungkar, tak dia dapat pada Allah itu kecuali jauh dari Allah. Di hadis lain juga dari Imam Ahmad menyatakan, Rasulullah SAW bersabda, man lam tanau sholatahu minal anil fahsya'i wal munkar la sholatalah. Siapa yang mengerjakan sholat tapi tidak menyertakan mencegah perbuatan keji dan mungkar, tak ada sholat yang dikerjakannya itu. Kita ingatan tak sah sholatnya itu secara kaidah sufistik dan tauhidi, tak sah sholatnya karena hakikat sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sekarang amar ma'ruf berserak, nahi mungkar tidak. Yang mencegah nahi mungkar tak masuk daftar. Anda tak termasuk lagi sebagai penceramah di masjid ini. Untuk kita itu tidak, untuk Allah. Mbak khatib katakan bisa jadi khatib telah turun dari mimbar, meninggal. Bisa jadi setelah kita keluar dari Masjid Nurul Yakin ini, meninggal kita. Sebelum kita meninggal, harapkanlah kita sudah menyatu dengan Allah dalam beribadah ini karena Allah, bukan karena mau dipuja dan puji orang. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidak diperintahkan kepada kalian sekalian, kata Allah, kecuali menyembah Allah dengan ikhlas. Jadi jangan bangga kita dengan kebaikan sehingga mencemoohkan dan membahas-bahas, menggibah orang yang tak berbuat baik, tak nampak lahiriahnya, tapi sejatinya dia berbuat baik dan benar secara batiniahnya. Karena dia tidak berani lagi melihat yang lahiriah banyak kemunafikan dalam kebaikannya. Dia hanya fokus untuk menyelamatkan dirinya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Ngapain rame-rame tapi sunyi sama Allah? Ngapain bersunyi-sunyi tapi rame dengan orang lain? Inilah yang kita harapkan. Rajab ini kita mohon ampunan. Semoga Allah berkati niat tobat kita. Seberapa besar pun dosa yang kita perbuatkan, bulan ini Allah buka pintu lebar-lebar untuk memberikan ampunan, dan insya Allah akan Allah ampunkan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna minkum tilawata innahu huwal ghafurur rahim.